Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya tentunya di channel Oli Tutorial. Hari ini saya kedatangan servisan speaker Black Speeder ya. 12 inci teman-teman. Ini katanya ingin dibuatkan untuk middle ya. Dan untuk bagian belakang ini seperti ini. Black Speeder BS 1240 ya. 12 in 300 watt. Nah, untuk wattnya ini tentunya nanti akan nambah. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan teman-teman. Nambahnya berapa itu tidak pasti ya. Nambahnya berapa yang jelas wattnya nambah. Karena suaranya pasti lebih mantap dari spool orinya. Untuk spoolnya ini sebenarnya masih ori ya. Bawaan pabrikan untuk spoolnya. Tapi ini sepertinya pernah ditinggal untuk speakernya dan ditimpa ada sesuatu di atasnya di daun ini. Alhasil daunnya itu merosot ke bawah atau tertekan ke bawah dan setelah ingin digunakan spoolnya itu pasti agak ke bawah teman-teman. Otomatis kedalaman spoolnya itu berubah menjadi lebih ke dalam ya. Nah, hasilnya suaranya itu tidak bagus ya. Emang ini masih normal sih teman-teman ya. Untuk suara masih normal, maksudnya untuk spoolnya masih nyambung ya. Bukan normal, masih nyambung, masih bersuara, tapi suaranya itu eh, kurang bagus lah ya. Kurang bagus di telinga, suara mendem saat suara bassnya itu muncul kayak krek-krek kayak gitu teman-teman. Padahal spoolnya nggak gosrek ya. Namun suaranya jelek. Kenapa? Karena kedalaman spoolnya itu berbeda atau lebih ke dalam ya. Jadi harusnya ini agak naik seperti ini ya. Nah, dan ini akan kita ganti menggunakan spool buatan kita sendiri. Nah, ini spool yang sudah saya buat teman-teman ya, karena yang ready itu stok apa? Losap ya. Yang ready sudah saya buat dan ini sudah saya buatkan juga untuk middle ya katanya. Untuk diameter 49,5 ya, dicatat 49,5 dengan tipe speaker Black Speeder ya. 12 in 1240, 49,5 kurang lebih seperti ini. Nah, ini kita akan pasang spool in out. Nah, untuk kawat, ini kawatnya lebih gede dari yang orinya. Yang orinya itu biasanya kawatnya kecil, alhasil lebar lilitannya juga pendek ya teman-teman. Nah, tentunya suaranya juga agak kurang daripada spool yang kita buat ini. Yang saya gunakan di sini kawat 0,25 yang akan kita pasang spoolnya ya. Nanti kita akan lihat spool orinya ya. Ini akan saya buka dulu. Kita bisa gunakan blower ya, ataupun pemanas apapun itu, cutter juga bisa ya teman-teman jika spoolnya masih digunakan. Karena ini tidak digunakan lagi, kita akan hancurkan saja untuk spool orinya ya, walaupun masih bagus. Oke, kita skip dulu. Dan setelah kita bersihkan ini jangan lupa ditutup ya untuk bagian lubang washer atau lubang spoolnya, jangan lupa ditutup agar kotoran nggak masuk ya teman-teman. Nah, ini saya tutup tadi teman-teman, saya persingkat dan sudah saya besarkan juga lubangnya agar spool yang akan kita pasang itu bisa masuk. Oke, kita bersihkan dulu. Oke, kita bersihkan ini sudah lumayan bersih ya karena sudah kita tutup ya teman-teman. Tapi tentunya akan ada kotoran di bagian sini. Ini saya gunakan mika dan lakban kertas ya. Nah, ini kotorannya agak nempel. Nah, kita bersihkan seperti ini teman-teman. Ya. Ini double tip ya dengan mika. Lalu kita masukkan seperti ini. Nah, sampai benar-benar bersih teman-teman. Oke, dan untuk spool yang lama seperti ini. Nah, ini sangat pendek sekali lebar lilitannya. Nah, ini cuma 8 mili lebar lilitannya teman-teman, nggak nyampe 1 cm atau 10 mili. Nah, untuk kawatnya kita ukur dulu. Di sini menggunakan kawat 0, sekitar berapa ya? Ntar, sekitar 0,18 untuk kawatnya. Ini kecil sekali teman-teman. Nah, kita upgrade menggunakan kawat 0,25. Seperti ini. Ini saya gunakan kawat 0,25. Semoga aja bisa masuk ya. Semoga aja bisa masuk karena ini lubangnya kecil. Ya, lubang di sini ini kecil teman-teman. Nah, suara emang bagus teman-teman, tapi usahakan dipaskan ya. Jangan sampai kawatnya terlalu besar. Ini kalau menggunakan kawat 0,30 otomatis gosrek ya. Sisi luarnya nyangkut ya.
atau di sisi washernya itu nyangkut. Jadi kita sesuaikan. Ini moga aja eh apa ya, bisa dipakai teman-teman. Karena ini saya coba masukkan seperti ini dan hasilnya lumayan masih bisa lah ya teman-teman. Intinya masih bisa ya. Semoga aja bisa lah ya. Nanti kita cek sound juga teman-teman. Ini masih ada kotoran. Nanti kita bisa bersihkan kembali ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kalau memang ingin menggunakan kawat 0,30 ya, ingin dipaksakan, otomatis washernya harus kita besarkan agar 10 bisa masuk dan tidak akan gosrek ya. Jadi kalau tidak kita besarkan, kita sesuaikan saja untuk kawatnya agar wattnya atau suaranya lebih kenceng dari sebelumnya. Seperti itu ya. Nah, ini akan kita cek sound nanti ya. Nah, ini spoolnya sepertinya masih bisa kita pasang karena kawatnya memang agak gede, tapi semoga bisa ya. Oke, kita akan pasang teman-teman untuk spoolnya. Sebelum kita masukkan untuk spoolnya, kita ukur lebar lilitannya. Ini cara mencari nilai X max ya. Nah, lebar lilitan spool di sini 14 mili. Ya, perhatikan. 14 mili ini lebar lilitan spool. Kita kurangi ketebalan besi washer. Nah, besi washer yang mana? Yang ini. Nah, biasanya sama dengan ketebalan besi tiok. Nah, biasanya sama ya, tapi banyak juga yang beda. Jadi patokannya besi washer, tetap besi washer. Oke, di sini besi washer ini sama ya. Ini besi washer tebalnya 6 mili ya. 14 kurang 6 sama dengan 8 teman-teman. Nah, sama dengan 8. 8 ini kita bagi 2. 8 kita bagi 2 sama dengan 4 ya kan. Nah, ini adalah kedalaman spoolnya. Nah, kalau kita menggunakan rumus ini, otomatis bagian tengah-tengah lilitan ini berada pada bagian tengah-tengah washer. Nah, seperti itu rumusnya teman-teman. Kalau beda, itu beda lagi ya. Itu bakal nggak apa ya, nggak pas lah ya teman-teman. Nah, ini spoolnya sudah bisa kita masukkan. Mungkin teman-teman bisa paham ya. Tinggal kita siapkan mika pengganjel. Saya biasanya gunakan ada 4 pengganjel mika seperti ini yang tebalnya sama. Ataupun 3 juga bisa ya. Nah, karena kalau memang suhu udah apa ya, udah mahir, udah suhu ya teman-teman, walaupun nggak diganjel itu eh, bisa ya teman-teman, karena kita patokan saja dengan pengalaman kita teman-teman. Walaupun banyak juga yang nggak diukur kedalaman spoolnya, ya tetap bunyi teman-teman, tetap bunyi. Dan ada kemungkinan suaranya juga bagus ya, tapi di sini kita tetap mengikuti cara seperti ini ya, karena memang kita harus membutuhkan eh, kedalaman spool yang pas. Oke, kita ukur. Waduh, di sini saya sembari memakan gula-gula teman-teman, dan tutup pensilnya ini saya gigit ya, hasil gula-gula saya ini jatuh ya teman-teman. Gak apa-apa ya. Oke, tinggal kita tandai di sini menggunakan kertas ya. Untuk kedalaman spoolnya itu 4 mili. Oke, serius ya teman-teman. Ini saya gak nyangka, walaupun sebenarnya ini saya mau potong ya videonya, tapi nggak apa-apa lah ya teman-teman. Buat hiburan aja ya. Oke, lanjut. Ini gula-gulanya sementara saya makan karena belum 5 menit ya. Kata anak-anak zaman dulu itu seperti itu ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Kita ukur kedalaman spoolnya 4 mili yang sudah kita tandai menggunakan kertas ini. Nah, ini saya akan ukur di 3 sisi bagian. Nah, usahakan jangan sampai miring ya, jangan sampai miring. Untuk spoolnya jika sudah pas, tinggal kita tekuk ujung kawatnya seperti ini, lalu akan kita solder ya. Usahakan jangan sampai miring, harus lurus untuk spoolnya. Kalau miring saat bunyi bass itu akan gosrek ya. Jika menggunakan kawat lebih besar dari sebelumnya ya. Jadi memang pemasangannya harus benar-benar presisi. Seperti itu. Oke, tinggal kita solder ujung kawatnya. Oke, kita solder benar-benar nyatu ya, harus benar-benar nyatu. Nah, satu lagi, mohon maaf ya buat teman-teman jika ada yang belum paham cara saya menjelaskan ya, karena di sini saya masih tahap belajar untuk menguasai
berbahasa atau menjelaskan apapun yang saya kerjakan ya. Semoga teman-teman banyak juga yang paham ya. Jadi mohon maaf jika ada kekurangan ya. Nah, di sini kita saling sama-sama belajar lah, saling berbagi ilmu ataupun berbagi pengetahuan. Jika sudah seperti ini, tinggal kita potong ujung kawatnya dan tinggal kita lem menggunakan lem besi. Nah, ini agar lemnya cepat kering. Kita aduk dulu, teman-teman. Dan setelah lemnya kita aduk seperti ini ya. Nah, ini saya persingkat. Tinggal kita aplikasikan, kita ratakan untuk spoolnya, lemnya ya, teman-teman. Nah, ini sebenarnya banyak sekali servisan yang masuk, tapi mintanya buru-buru teman-teman. Jadi kalau menggunakan lem epoksi itu mungkin agak lama. Pengerjaan juga tentunya pasti lama teman-teman ya. Jadi kita gunakan lem besi ini agar cepat kering ya. Ini kita ratakan. Dan setelah rata seperti ini teman-teman, tinggal menunggu lemnya kering. Mungkin setengah jam udah kering ya. Oke, kita tunggu dulu lemnya kering teman-teman. Lanjut, dan jika lemnya dirasa sudah kering teman-teman, tinggal kita cek sound ya. Nah, ini sisa lemnya tadi, ini udah kering. Ini saya menunggu sekitar 20 menitan atau 30 menit ya. Ini lemnya sudah pasti udah kering. Tinggal kita lepas pengganjelnya atau mikanya ini. Nah, moga aja nggak ada gesekan ya. Kita ketuk-ketuk, kita goyang-goyangkan seperti ini menggunakan dua tangan ya. Oke, ini tidak ada gesekan. Alhamdulillah teman-teman, nggak sia-sia kita naikkan untuk bagian kawatnya. Nah, ini mantap ya, sudah bisa digunakan dan akan kita cek sound. Untuk musik sudah saya nyalakan ya. Tinggal kita sambung kabelnya dan kita nyalakan powernya nanti. Oke, kita sambung kabelnya dulu ya. Untuk mixer juga udah nyala. Nah, ini ada pesanan orang juga yang sudah siap dikirim besok ya. Oke, kita sambung kabelnya dulu teman-teman. Untuk bagian plus di sebelah kanan ya. Ini nanti kita cari bagian plus minusnya ya. Ini sudah tersambung. Oh iya, powernya belum nyala teman-teman. Ntar kita nyalakan powernya dulu. Oke, ini udah nyala teman-teman. Udah muncul suara teman-teman ya. Nanti kita cek sound dan dangdut juga ya. Kita dengarkan dulu. Gunakan headset agar lebih jelas lagi ya. This is Rio Denka. Perform Iromex Audio Projection. Oke, mantap ya. Lanjut kita cek sound dangdut ya teman-teman. Ini cek sound dari Bang Ali Anapis ya. Ini teman saya teman-teman. Jangan lupa dikunjungi channelnya yang buat cek sound dangdut ya. Kita dengarkan dulu.
Oke, mantap ya suaranya teman-teman. Ini middle-nya lebih nonjok ya untuk speaker ini. Dan tentunya speaker middle pun itu bukan berarti bassnya nggak ada ya. Tapi lebih ke mid ya, seperti itu. Jadi bisa disesuaikan menggunakan crossover atau apapun itu. Yang jelas suaranya bagus teman-teman. Teman-teman bisa menilai sendiri. Dan ini spool yang lama ya, ini sangat-sangat mini sekali ya teman-teman. Nah sudah kita upgrade, alhamdulillah suara normal, bersih ya, nggak ada gesekan sama sekali. Ini tinggal menutup duskapnya teman-teman dan servisan kita selesai. Oke mantap. Semoga pembelajaran hari ini teman-teman bisa dapatkan ya teman-teman, dan kita belajar bersama. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.